Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi pelajaran komputer online di LKP SCTC Demak ya. Oke, untuk materi pertama yaitu tentang materi teori yaitu pengenalan teknologi informasi. Hal ini juga penting yang kita sampaikan supaya Anda memahami kenapa kita belajar komputer ya. Apa itu teknologi informasi ya? Karena ini sering kita dituntut untuk mampu menguasai IT. IT itu kepanjangannya adalah Information Technology. Ya, jadi banyak orang yang baik itu bekerja atau mungkin kuliah ya, dia harus mampu atau wajib bisa IT. Jadi orang yang tidak bisa IT maka dikatakan sebagai ketinggalan gitu ya. Maka apa itu yang dimaksud bisa IT ya? Minimal ya, itu beberapa hal yang dikatakan bisa IT. IT itu sangat luas sekali ya, sampai ke bisa bikin program, aplikasi, itu juga kemampuan IT yang tidak bisa diragukan. Tetapi paling tidak basicnya atau dasarnya kita harus mampu lah, minimal requirement atau minimal kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun pekerjaan kita itu harus mampu. Hal berikut ya. Yang pertama kita itu harus mampu mengoperasikan komputer. Jadi ada komputer itu kita bisa untuk menggunakan komputer. Ya, selain kita bisa menggunakan komputer basicnya, nggak cuma nyalakan, kemudian klik start, kemudian kita internetan, tidak. Tetapi kita juga bisa harus menggunakan sebagai untuk membuat dokumen, kemudian mengolah data, kemudian menyajikan, dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar menggunakan komputer itu digunakan sesuai dengan pekerjaan kita. Ya, untuk pelajaran materi ini kita juga perlu mengenal berbagai macam perangkat komputer ya. Ini gambar yang pertama ini saya tampilkan adalah bentuk-bentuk atau bentuk komputer yang masa lalu ya, yang memang memiliki unsur yaitu ada PC ya, yang paling terkenal CPU atau PC. Itu ada yang modelnya tower unit menggunakan model tower atau yang kadang ada yang ditaruh di bawah gitu ya. Kemudian ada layar monitor sebagai tampilan. Kemudian ada keyboard ya, wajib ini. Kemudian ada mouse. Kemudian ada speaker sebagai aksesoris. Untuk zaman sekarang udah berbagai macam model ya. Tentu saja kita akan mendapatkan perubahan yang lebih sederhana lagi, yaitu ada CPU yang mungkin tower unitnya ini kecil atau bahkan tidak ada tower unitnya ya. Langsung di layar monitor kita tekan tombolnya kemudian nyala. Berarti dia untuk CPU-nya atau PC-nya itu berada di dalam layarnya itu ya. Kemudian keyboard ya, keyboard ini tetap harus ada ya karena untuk pengetikan. Kemudian ada mouse-nya ya. Ini di perusahaan-perusahaan sudah makanya seperti ini ya, karena untuk menghemat space tempat. Kemudian untuk yang senang dengan mobile atau pekerjaan-pekerjaan mobile, mereka membutuhkan mesin komputer ya, tetapi sudah dalam bentuk portable yaitu laptop ya atau notebook. Kemudian ada juga yang model iPad gitu ya, itu lebih kecil ya, lebih ringkas lagi ya. Kemudian selain itu kita juga yang berkaitan dengan perangkat komputer itu ada printer ya, berbagai macam merek dan bentuk printer ini yang ada di sekitar kita ya. Kemudian ada juga aksesoris yang lain yaitu speaker ya. Speaker juga berbagai macam bentuk dan mereknya. Nah, yang paling penting juga sekarang adalah penyimpanan data. Ya, penyimpanan data ini termasuk aksesoris ya. Ada yang kita punya flash disk ya dengan berbagai macam merek. Kemudian dengan kapasitasnya ya 1 tera ya, berapa giga gitu ya. Sekarang makin produknya makin ini makin kapasitasnya, makin memorinya besar ya. Tetapi ya yang ini pun sekarang mulai agak ditinggalkan karena ada menggunakan cloud ya, penyimpanan awan atau penyimpanan online. Yang paling banyak digunakan oleh orang yaitu Google Drive. Kalau kita punya email, maka kita diberikan Google Drive dengan kapasitas 15 GB free gratis. Ada juga yang kalau kita daftar Mega ya, Mega Cloud ini dapat 50 GB free. Ada Mediafire yaitu dapat 10 GB free.
Ada yang juga terkena nih, Dropbox dapat 2 GB free, OneDrive dapat 5 GB free dan sebagainya. Gitu ya. Ya, ketika kita menyalakan komputer ya, komputer ketika belum dinyalakan itu seperti perangkat komputer biasa tanpa nyawa ya. Setelah kita nyalakan maka dia menjadi siap untuk digunakan. Tampilannya sudah muncul ya. Wajahnya sudah muncul. Nah, apa saja itu yang namanya operating system ya. Operating system jadi menghidupkan komputernya ya sehingga nanti siap untuk dikerjakan. Maka ada banyak operating system yang perlu kita ketahui. Yang paling banyak di pasaran yang mungkin di sekitar kita itu yang ini pertama, yaitu Windows, lambangnya window atau jendela ya. Kemudian ada Apple, itu dari macOS ya. Kemudian ada Android. Ya, Android ini operating system ya. HP kita itu kalau kita nyalakan ada tampilan Android ya, itulah operating systemnya HP kita ya. Kemudian ada Linux ya. Linux itu tampilannya sama seperti macOS dan Windows, tetapi memang ini adalah produk yang berbeda. Beberapa negara ada yang pakai operating system Linux karena Linux ini gratis ya, atau beberapa perusahaan yang tidak mau berbayar pakai operating system yang berbayar, maka mereka menggunakan Linux. Karena semua aplikasi yang ada di Windows, di Apple itu ada juga alternatifnya di Linux dan bisa saling membaca dari aplikasinya Windows dengan Linux itu bisa saling membaca. Apalagi saat ini banyak aplikasi yang berbasis web sehingga tidak perlu repot-repot ya. Tidak perlu repot install, jadi kita tinggal pakai saja. Ya, untuk software-softwarenya ya banyak banget sekali ya. Kalau kita mau buka itu kalau seperti di HP ya, yang paling sering kita berinteraksi kan HP ya. HP itu ada di Play Store itu ada banyak software ya. Tapi kita bagi itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama tuh aplikasi produktivitas, yaitu yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas seseorang, baik kita pribadi maupun industri atau perusahaan UKM menengah ke atas ya. Kemudian apa itu produktivitas? Contohnya yang kita pakai adalah Microsoft Office ya. Ada Microsoft Office yang biasa kita pakai, Word, Excel, PowerPoint ya. Kemudian kalau kita nggak mendapatkan Office di Microsoft komputer kita, maka kita buka internet dan kita buka Google. Kita udah disuguhi dengan Doc, Sheet, dan Slide. Ini juga bisa ya. Tanpa harus punya Office pun kita bisa buka ini juga. Kemudian ada LibreOffice, ini biasanya di macOS juga ada, di Linux juga ada ya. Kemudian ada perangkat lunak desain grafis ya, untuk melakukan editing gambar ya, dan desain visual. Di antaranya kita bisa menggunakan Adobe Photoshop, Corel Draw, Canva, Adobe Illustrator dan sebagainya. Banyak ya, tidak hanya ini aja yang disebutkan. Kemudian C, ada perangkat lunak pemrograman. Bagi mereka yang belajar pemrograman, mereka membuat aplikasi. Itu diantaranya aplikasi yang dipakai adalah Visual Studio ya, PyCharm, NetBeans, Eclipse dan sebagainya. Nggak cuma ini ya, banyak sekali ya. Kemudian ada perangkat lunak multimedia, digunakan untuk memutar media, yaitu video, audio ataupun mengedit bahkan. Contohnya ini ya, VLC Media Player, kemudian ada Windows Media Player ya dan sebagainya. Itu digunakan untuk membuka dan menjalankan audio ataupun video kita. Ada Premiere ini untuk editing video, Audacity ini untuk mengedit audio ya, OBS Studio ini bisa digunakan untuk live streaming, rekam layar dan sebagainya. Kemudian ada juga aplikasi internet dan komunikasi. Aplikasi internet ini sangat penting ya. Di antaranya kalau kita mau internetan pakai, yang paling sering kita pakai di antaranya Google Chrome. Kalau kita nggak menemukan Google Chrome, bisa cari Mozilla Firefox. Kalau tidak menemukan, kita bisa cari Opera. Kalau tidak ditemukan, kita bisa juga mencari dengan Internet Explorer atau Microsoft Edge dan sebagainya. Untuk komunikasi bisa gunakan WhatsApp, Telegram, ya, Outlook, Gmail ini adalah untuk email ya. Kalau yang untuk chattingan WhatsApp dan Telegram ya, dan lain sebagainya. Ada juga perangkat lunak keamanan, yaitu untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan virus ya. Itu ada Avast Antivirus, Kaspersky, Windows Defender dan sebagainya. Kalau bagi pengguna Windows sudah ada Windows Defender bawaan ya. Sebenarnya kita nggak perlu mengaktifkan, dia sudah aktif ya, sehingga kalau ada serangan dari luar ya,
baik virus melalui flash disk maupun dari online, itu langsung kita dilindungi dari virus ya, sehingga komputer kita terhindar dari serangan virus. Ada juga yang aplikasi game ya dan perangkat lunak hiburan yang lainnya. Itu tinggal diinstal, kita kemudian bisa menggunakan aplikasi tersebut ya, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa bicara cuma 7 ini ya, A, B, C, D, F, G, tetapi lebih dari itu. Ya silakan dibuka di Play Store, itu berapa ribuan jutaan aplikasi yang dibuat oleh orang-orang di dunia maya untuk membuat pekerjaan kita lebih mudah ya. Kemudian software yang akan kita pelajari yaitu Office ya. Office itu ada Word lambangnya W, kemudian ada Excel lambangnya X, ada PowerPoint, Outlook ya dan sebagainya. Kemudian ada banyak sekali ya sebenarnya, ada Visio dan sebagainya. Yang akan kita pelajari ya pada materi ini adalah W, yang lambang W, Word, Excel dan PowerPoint. Oke, itu adalah materi pengenalan software ya, pengenalan perangkat dan software, pengenalan IT. Dan materi yang akan berikutnya yaitu tentang mulai masuk ya ke Microsoft Word, tentu saja untuk mengenal perangkat atau software Microsoft Word, dan kita juga akan belajar teknik mengetik cepat ya, dan berikutnya semua materi tentang pembuatan dokumen melalui Microsoft Word. Gitu aja. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.